Gus Yahya bercanda, kalau Cak Imin nanti kalah tetap hadir ya di Hall Al-Munawir Krapia. Kalau Kiai Said Akhil Siroj, pasti Cak Imin menang. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini candaan serius atau ya biasa berlaku para kiai dan santri ketika bertemu? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akhil Siroj, juga Ketua Umum PBNU sebelumnya, bertemu di Yogyakarta. Dan ada Gus Muhaimin yang hadir, tetapi pertama kali di hall. Hal itu menjadi gregeran karena candaan dari Gus Yahya. Semoga Cak Imin tetap hadir meskipun tidak jadi wakil presiden. Tapi sebaliknya, Kiai Haji Said Akhil Siroj serius mengatakan, jadi kok insya Allah Cak Imin jadi wakil presiden. Ayo kita baca beberapa media bagaimana respon Anies Baswedan ataupun lainnya, dan apakah ini berpengaruh terhadap Pilpres 2024. Pertama kita baca di CNN Indonesia, Anies respon canda Gus Yahya soal Cak Imin kalah di Pilpres 2024. Kemudian di Detik, Gus Yahya bercanda Cak Imin tak menang, Anies beri jawaban. Dan di CNN lagi, guyon Gus Yahya sebut Cak Imin kalah pemilu, Said Akhil doakan menang. Dan di Tempo, respon Jayulu soal candaan Gus Yahya sebut Cak Imin tak menang Pilpres. Wah, ini rame candaan yang kita pilih yang pertama saja dan nanti kita tambahkan yang lain. Anies respon candaan Gus Yahya soal Cak Imin kalah di Pilpres 2024. Jakarta, CNN Indonesia, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespon candaan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf Gus Yahya yang menyebut cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tak akan menang di pemilu 2024. Bagi kami yang penting ikhtiar dan mengerjakan. Kami cukup yakin makin hari makin banyak pandangan bahwa perubahan itu dibutuhkan. Itu kata Mas Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Anies seusai melakukan ziarah ke makam Kiai Haji Bisri Mustafa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Senin. Anies menyampaikan, urusan untuk menilai potensi menang Pilpres 2024 bisa dilakukan oleh para pengamat, serta siapa saja yang berhak untuk memberikan komentar terkait dinamika kontestasi tersebut. Wah, termasuk saya kiranya. Anies mengatakan saat ini yang perlu dilakukan oleh dirinya dan Muhaimin yakni mensosialisasikan ide dan gagasan yang diusung oleh koalisi perubahan untuk masyarakat. Tugas kami sekarang sebagai calon berkeliling mensosialisasikan gagasan dan ide. Adapun siapa saja berhak untuk memberikan komentar dan prediksi. Wah, ini yang baru benar. Tidak boleh kemudian kita tidak boleh berbicara. KPU menetapkan 3 bakal capres, cawapres. Ya, kalian sudah tahu semuanya. Hasil pengundian nomor urut nomor 1 itu Anies Baswedan Muhaimin, nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan ketiga Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye pada Gus Yahya dalam satu acara bercerita tadinya untuk menghadiri majelis hall di Ponpes Al-Munawir. Hanya sekali dirinya absen sewaktu berada di Mekah, Arab Saudi. Dia mengaku meniru Said Akhil yang rutin hadir di majelis hall Masyayikh Rembang, Kiai Haji Khalil Harun. Ini adalah cara santri-santri melahirkan muhabbah pada para masyayikh dan ikhtiar menjaga ribat rohaniyah antar santri dan kiai-kiainya. Setelah itu yang menyinggung Cak Imin
yang baru kali ini pertama hadir di acara itu. Sambil berkelakar dia mendoakan Ketua Umum PKB bisa hadir secara rutin padanya. Kalau Pak Muhaimin seingat saya baru sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan sesudah ini istiqomah hadir terus, walaupun mungkin tidak menang, tapi tetap datang, ujar Gus Yahya. Kalimatnya ini, walaupun mungkin tidak menang, tapi tetap datang, tetapi mungkin juga menang. Ya, namanya mungkin. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah semacam penilaian dari Gus Yahya bahwa Gus Muhaimin tidak menang, atau hanya kelakar saja? Menurut analisis saya, pertama, bahwa sesama kiai dan santri itu kalau ketemu saling menggojlok, saling menampilkan humorisnya atau saling berkelakar itu adalah hal yang biasa. Intinya itu digunakan sebagai alat komunikasi. Jadi cara komunikasinya tidak lurus begitu, kadang belok. Dan itu menjadikan suasana hadirin yang hadir jamaiyah itu kemudian sehingga langsung direspon oleh Kiai Haji Said Akil Siraj bahwa kami doakan insya Allah menang. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan Gus Yahya itu adalah hal yang biasa saja dalam rangka untuk bagaimana menghidupkan suasana, dan bagaimana yang lebih penting lagi adalah bukan pada pilpresnya, tapi pada bagaimana Gus Muhaimin rutin hadir ke situ. Meskipun ada analisa yang kedua, ini sebuah cambukan bagi Gus Muhaimin untuk bersemangat karena sudah ada mungkin kalah. Lah, ketika dikatakan mungkin kalah, kalau menurut saya mafhum mukhalafahnya adalah bagaimana Gus Muhaimin itu bersemangat. Karena kalau tidak bersemangat untuk sosialisasi seperti Mas Adi sudah sampaikan tentang ide visi misi kampanye, maka dia akan kalah betulan. Maka ini adalah sebagai lecutan untuk Gus Muhaimin serius tampil sosialisasi ke publik bahwa dia harus bisa memenangkan. Kemudian yang ketiga, respon Gus Yahya, respon dari Mas Anies, dia terlihat bahwa beliau adalah orang yang tidak ada problem terhadap semuanya. Maksudnya menang kalah itu adalah takdir. Menang kalah itu adalah yang lebih penting adalah usahanya. Bagaimana usahanya kemudian bisa sampai kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ditinggalkan. Jadi jangan sampai masyarakat tidak tahu tentang visi misi programnya. Karena dalam bahasanya Mas Anies, perubahan itu ditunggu oleh masyarakat. Nah, ini kan pertarungan antara perubahan dengan status quo. Di sini adalah bagaimana masyarakat melihatnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah kelakar dari Gus Yahya yang direspon oleh Kiai Haji Said Akil Siraj, direspon juga oleh Mas Anies Baswedan, direspon oleh Pak Jalil Fawaid. Intinya bahwa itulah gaya santri berdialektika, dan ini menjadi motivasi bagi Mas Anies sama Muhaimin untuk bersemangat bagaimana memenangkan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.